warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hari ini saya akan memberikan konten yang berbeda. Bukan tentang aglonema, bukan tentang anthurium, namun melainkan untuk jenis kadaka atau akar pakis. Nih, untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang ada di tangan saya sekarang, ini adalah jenis pakis hutan. Nah, ini adalah jenis pakis hutan yang biasanya banyak ditemukan para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias di menempel pada bagian batang pohon besar. Contohnya saja misalkan pohon duren, terus pohon kelapa sawit, dan pohon-pohon yang banyak kita temukan di hutan-hutan atau di pekarangan yang luas. Nah, untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tanaman ini sebetulnya tumbuh dengan liar. Namun sekarang banyak para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang menjadikan tanaman ini menjadi tanaman koleksi yang biasanya digunakan untuk vertical garden. Nah, untuk jenis tanaman vertical garden yang satu ini biasanya banyak para sahabat Indah itu menyebutnya dengan nama yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Contohnya saja ada yang bilang pakis hutan, terus ada yang bilang pakis kadaka Scorpio, dan ada juga yang bilang ini namanya yaitu jenis paku sarang burung. Kenapa dinamakan paku sarang burung? Karena pada bagian tengahnya sini dia menyerupai sarang burung. Nah, sekarang saya akan membagi tips untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman yang hias yang kepengen untuk merawat dari jenis kadaka yang satu ini. Caranya, kalau misalkan para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias memiliki pohon-pohon besar, mungkin sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa langsung saja menempelkan umbi atau pokok ini pada batang pohon. Nah, namun kebetulan karena saya memang tidak memiliki pohon besar, jadi saya akan taruh jenis tanaman paku ini pada area dinding yang saya miliki. Nah, untuk memberikan atau menanam tanaman paku pada dinding, itu kita bisa melakukan dengan cara menempelkan. Biasanya para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa menemukan jenis pakis ini di para penjual tanaman hias. Biasanya memang sudah disediakan dan harganya juga memang nggak terlalu mahal. Nah, seperti ini. Setelah itu, para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa menempelkan umbinya dengan alat bantu seperti tali rafia. Lalu setelah itu juga bisa langsung dikasih kayak gantungan gitu. Jadi untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa langsung menempelkannya di dinding. Nah, saya pengen nempelin untuk jenis-jenis paku yang saya miliki. Kebetulan saya memiliki jenis paku ini ada 4 rumpun seperti ini. Dan saya akan memberikan untuk seller yang biasanya menyediakan jenis tanaman paku ini. Jadi untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kita saksikan saja bagaimana saya menempelkan tanaman paku ini pada dinding rumah saya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Nah, untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kebetulan saya sudah memiliki dinding yang sudah saya tempelkan untuk jenis tanaman tanduk rusa. Nah, bagaimana cara saya menempelkannya? Jadi langsung saja kita mulai untuk atur-atur dulu sebelum kita memberikan paku
pada dinding. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, ini adalah jenis tanaman pakis yang saya bilang tadi beli di tukang tanaman dan harganya nggak mahal, ini sekitar 5.000 atau 10.000 rupiah. Nah di sini kenapa bisa menempel pada bagiannya? Saya jadi memberikan besi atau kawat seperti ini. Jadi nanti untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang kepengen pasang kadaka pada dinding, jadi tidak bingung lagi. Jadi saya berikan jenis lubang atau kawat seperti ini. Nah, sebelum kita memaku jenis tanaman paku ini langsung pada dinding, jadi kita ukur dulu terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Kalau memang piece-nya sudah cocok dan sudah baik, jadi kita bisa langsung pasang aja. Nah, untuk bagian pasangnya saya nggak akan liput. Jadi untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias cukup lihat saja. Jadi terus saja tetap saksikan video dari saya. Terima kasih. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, ini adalah hasil dari tanaman pakis yang sudah saya tempel pada tembok. Memang pada tembok ini belum terlalu penuh, makanya saya juga lagi pesen lagi sama reseller yang biasa saya pesen untuk jenis tanaman kadaka. Kenapa saya pesen sama beliau? Harganya itu murah. Oh ya, untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kalau untuk jenis kadaka yang seperti ini, ukurannya kecil, itu harganya sekitar 35 ribuan saja. Nah, untuk ukuran kadaka yang memang agak sedikit lebih besar, ini sekitar 50 hingga 60 ribu rupiah. Nah, jadi nanti rencananya saya akan memberikan sentuhan tanaman pada tembok bagian sebelah sini untuk menutupi dari tembok-tembok, karena biasanya kalau saya cat kebetulan di situ ruangan terbuka, jadi sedikit warnanya tuh agak kurang baik. Makanya kenapa saya jadikan ini adalah tanaman vertical garden agar warnanya jauh lebih hijau dan lebih cantik. Nah, itu dia sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Semoga saja untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa termotivasi dan bisa terinspirasi untuk membuat tanaman vertical garden. Apalagi bila para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias tidak memiliki lahan yang cukup besar seperti saya. Itu dia sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk tips dan informasi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga saja para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa termotivasi dan bisa terinspirasi. Apalagi yang memang sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang pengen bikin vertical garden pada rumah sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa mengapresiasikannya pada dinding rumah sahabat Indah. Nah, waktunya untuk saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cintai bumi, dengan mencintai bumi berarti kita mencintai diri sendiri dan juga mencintai lingkungan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.